Warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir pada mata kuliah statistik matematika adalah tentang uji hipotesis atau tes hipotesis. Jadi, tes hipotesis atau uji hipotesis merupakan bagian dari inferensi statistik, yaitu suatu fase dalam statistik di mana selain kita itu mengumpulkan suatu data, mengolah data, menyajikan, kita juga mengambil suatu kesimpulan. Nah, di sini kita masuk kepada definisi. Apa itu definisi dari uji hipotesis? Secara bahasa, hipotesis terdiri dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya lemah dan tesis artinya pernyataan. Jadi hipotesis bisa dikatakan sebagai merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara dari sebuah penelitian yang mana harus diuji kebenarannya berdasarkan bukti empiris. Jadi di sini hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah, ya, atau kebenarannya belum bisa dijadikan sebagai suatu acuan. Nah, agar pernyataan ini bisa dijadikan sebagai suatu acuan, maka harus dilakukan suatu uji, ya, namanya uji hipotesis. Jadi uji hipotesis bisa dikatakan sebagai suatu uji untuk membuktikan kebenaran dari sebuah jawaban sementara atau pernyataan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Untuk melakukan uji hipotesis harus dirumuskan pernyataan-pernyataan yang diuji atau yang namanya rumusan hipotesis. Jadi dalam uji hipotesis nanti ada ini, ya, rumusan hipotesis, ya, yang tadi dari dua ini ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif, ya, biasanya disebut H0 dan H1. Nah, H0 dan H1 ini saling terkait, ya, di antara satu dengan yang lain. Jadi jika nanti bukti empiris itu mendukung pernyataan sementara, artinya dia menerima H0, yang secara otomatis dia akan menolak H1. Sebaliknya, jika bukti empiris mendukung pernyataan, tidak mendukung, maka H0-nya ditolak dan secara otomatis maka H1-nya diterima. Jadi antara H0 dan H1 ini saling berkebalikan, ya. Nah, dalam uji hipotesis itu kebenarannya itu tidak 100%, ya. Makanya dalam sebuah penelitian itu tidak ada yang 100%, pasti ada suatu kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, tapi di sini kesalahan yang bisa digunakan itu harus memenuhi kriteria, ada batas minimal yang harus dipenuhi suatu tingkat kesalahan dalam suatu kasus. Keputusan yang diambil dalam tes hipotesis, yaitu menerima atau menolak, tidaklah berdasarkan yakin 100%, melainkan hal diterima karena fakta yang diperoleh dalam sama menunjukkan kemungkinan besar H0 benar atau kemungkinan besar H0 salah. Ini berarti bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, baik menerima maupun menolak H0 itu ada kemungkinan untuk berbuat kesalahan, ya. Nah, adapun kesalahan dalam uji hipotesis ada dua, ya. Ada kesalahan tipe 1, di mana kesalahan tipe 1 adalah menolak pernyataan yang benar, atau kesalahan tipe 2 yaitu menerima pernyataan yang salah, ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengambilan suatu kesimpulan. Kesalahan tipe 1 dan 2 mempunyai hubungan, ya. Jika yang satu diturunkan, maka akibatnya yang lain akan naik dan juga sebaliknya. Luas daerah kritis, ya, yaitu luas daerah menolak H0 atau tingkat signifikansinya dapat diatur, yaitu dengan mengatur harga kritisnya. Harga yang membatasi daerah itu dinamakan, kita biasanya menyebutnya dengan taraf signifikansi, ya, atau alfanya, ya. Jadi alfanya ini bisa kita nilai atau kita gunakan bisa 5%, dimana kalau 5% maka dia tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kalau alfanya atau taraf signifikansinya adalah 1%, maka di situ tingkat kepercayaannya adalah 99%. Nah, di sini dengan menaikkan atau menurunkan ukuran sampel itu bisa menurunkan, ya, baik alfa maupun beta. Jadi dengan kita menambah sampelnya, semakin banyak sampelnya, maka alfanya itu bisa berkurang.
Ya, jadi di sini jika hipotesis 0 salah akan maksimum jika harga benarnya dekat dengan harga hipotesis itu. Semakin jarak jauh antara harga benarnya dengan harga hipotesis, maka kecil harganya. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis hipotesis. Jadi secara umum ada 3 jenis hipotesis ya. Uji satu sisi yang meliputi uji sisi kanan dan uji sisi kiri, dan ada uji dua sisi. Jadi ada uji sisi kanan, uji sisi kiri ya. Ini uji sisi kiri, dimana uji sisi kanan dan sisi kiri ini merupakan uji satu sisi ya. Kemudian yang ketiga adalah uji dua sisi. Nah, ini kenapa disebut sebagai uji sisi kanan ya. Kita lihat di sini daerah kritisnya atau daerah penolakan handalnya seluruhnya terletak pada ekor distribusinya ya. Jadi kalau uji sisi kanan itu nanti bentuk hipotesisnya seperti ini. H0 sama dengan theta kurang dari sama dengan theta 0. H1 itu theta lebih besar dari theta 0. Jadi kita lebih melihatnya adalah pada H1-nya. Jadi H1-nya theta lebih besar dari theta 0. Ini daerah kritisnya terletak di sebelah kanan. Ini namanya daerah kritis atau daerah penolakan H0. Ya, di sini luasannya adalah alfa. Ya, di sini sisanya 1 min alfa. Nah, di sini ada satu titik ya. Di sini ada satu titik namanya titik kritis ya. Titik kritis itu adalah titik di mana batas antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 ya. Nah, titik kritis ini nanti kita namai dengan Z alfa atau T alfa, tergantung dari ujinya menggunakan apa. Kemudian theta di sini juga bisa kita ganti dengan apa yang sedang kita uji ya, apa yang sedang kita estimasi. Misalnya yang kita uji adalah rata-rata, maka tetanya nanti kita ganti dengan rata-rata. Kalau kita sedang menguji proporsi, maka nanti ganti dengan P. Nah, kalau rata-rata tadi kita ganti dengan mu ya. Jadi yang diuji ini adalah parameternya ya, mu, P besar atau sigma kuadrat ya, menyesuaikan dengan ujinya. Oke ya, ini jadi uji sisi kanan. Jadi disebut uji sisi kanan karena daerah kritisnya atau daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan. Kemudian kebalikannya ada uji sisi kiri. Ini hipotesisnya kebalikan dari uji sisi kanan ya, di mana H0-nya lebih besar sama theta, lebih besar sama dengan theta 0, H1-nya theta kurang dari. Ini daerah kritisnya itu ada di sebelah kiri. Ya, daerah kritisnya sebelah kiri, ya, daerah penolakannya sebelah kiri. Kemudian jadi nanti H0 ditolak ketika Z hitungnya itu ada kurang dari Z alfa atau Z tabel. Z alfa atau Z tabel itu adalah yang disebut sebagai titik kritis tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah uji dua sisi. Ya, untuk uji dua sisi ini kita lihat hipotesisnya menggunakan pernyataan sama dengan dan tidak sama dengan. H0-nya theta sama dengan theta 0, H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Di sini daerah kritisnya, ini saya ganti dulu ya. Daerah kritisnya ada pada ekor kanan dan ekor kiri. Ya, belum saya ganti. Jadi ekor terletak pada ekor kiri dan kanan distribusinya ya, dan ekor kanan distribusinya. Nah, kita lihat di sini dia ada di sini ya, kanan dan kiri. Nah, ini luasannya adalah alfa per 2. Jadi luasan daerah penerimaan H0-nya ini adalah 1 min alfa tetap ya. Jadi alfanya dibagi 2. Sehingga nanti titik kritisnya itu bukan lagi Z alfa atau T alfa, tapi Z alfa per 2 atau T alfa per 2. Ya, jadi itu ya jenis-jenis dari uji hipotesis. Ada 3, sisi kanan, sisi kiri, dan 2 sisi. Kemudian kasus-kasus ya yang ada secara umum ada 2 ini ya, uji kasus 1 sampel dan uji kasus untuk hipotesis 2 sampel, di mana masing-masing kasus ini ada uji rata-rata, uji proporsi, uji variansi. Uji 2 sampel pun begitu, ada uji rata-rata, uji proporsi, dan uji variansi.
Nanti yang akan kita pelajari, saya buat ringkasan ya, apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian langkah-langkahnya ya, nanti kita standar aja dengan 6 langkah. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya, mau pakai satu sisi apa dua sisi, tentu ini pilihan ini menyesuaikan kasus dari soal yang diberikan. Kemudian menentukan taraf signifikansinya atau alfanya ya. Hipotesis ini tidak untuk rata-rata saja ya, untuk kasusnya. Atau ini disebut sebagai alfanya ya. Kemudian setelahnya kita nanti menggunakan langkahnya adalah menentukan statistik ujinya ya. Statistik ujinya ini mau pakai Z, apa pakai P, apa pakai T, apa pakai variansi ya, itu tergantung dari kasusnya juga. Kemudian menentukan daerah penolakan, daerah kritis. Ini hanya ada 3 pilihan ya. Kalau di sisi kanan, daerah kritisnya ketika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Kalau sisi kiri, Z hitung kurang dari Z alfa. Kalau ada dua sisi daerah penolakan tadi ya. Ketika Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2. Oke, kemudian kita lakukan perhitungan dan yang terakhir membuat kesimpulan. Ya, jadi ini pengantar dari uji hipotesis ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kasus-kasus yang akan kita pelajari pada materi uji hipotesis kali ini.